Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Dimanapun seluruh teman-teman bicara itu mudah, yang siang ini sedang seru-seruan, sedang ngumpul, sedang sama teman, sedang gibah. Sebentar ya, gue perbaiki dulu biar terlihatnya sangat keren. Nah, ketemu lagi dalam keadaan yang tidak diduga-duga. Gue siang ini mau sharing satu topik yang menurut gue sangat valid. Di masa-masa 3 bulan ini kita menerima begitu banyak pemberitaan yang negatif soal pemerintahan kita. Dan kali ini gue mau hibur lo semua dengan ilmu yang gue yakin lo sadar nggak sadar lo pasti ingin menguasainya. Ilmu apa itu? Perkenalkan, nama gue Ikrar, gue adalah foundernya dari Bicara Itu Mudah, yang kalau lagi nggak ngajar ke seluruh perusahaan, hari-hari gue isinya adalah dengan konten live streaming, gue berbagi caption, gue berbagi tips dan trik, sehingga lo semua di seluruh Indonesia bisa public speaking dengan baik. Satu hal yang mau gue isi siang ini adalah siap-siap, lo boleh cek bener-bener apakah saat gue ngomong nanti gue akan mengeluarkan filler apa itu, apa namanya. Mungkin kalau lo sampai denger filler apa itu, apa namanya mungkin, silahkan lo tulis di kolom komentar lo mau gue kasih GoPay berapa buat uang jajan lo di hari Kamis besok. Camkan ini, faktanya 96% profesional merasa bahwa bicara itu ya bicara. Yang paling seru adalah 1 dari 3 orang Indonesia kalau disuruh tampil di muka umum, bawaannya ada yang mau pingsan, ada yang asam lambungnya naik, ada yang langsung blank spot kehilangan kata-kata, dan ada yang langsung pucet pasi. Yang paling seru lagi adalah tantangan terbesar orang Indonesia, apalagi profesional yang katanya sekarang orang corporate, yang katanya sekarang bekerja di korporasi, adalah emang penting-penting banget ya bicara. Emang penting-penting banget ya public speaking. Sampai lu akan menelurkan sejarah hitam atas kegagalan lu bicara, baru kita semua pada sadar bahwa public speaking adalah esensi di zaman sekarang. Katanya AI bisa gantiin, ya bisa lah. Katanya ChatGPT bisa gantiin, bisa. Namun yang tidak bisa digantikan oleh mereka adalah unsur emosional. Unsur emosional. Salah satu yang sering banget gue temuin adalah ketika lu lagi di ruangan meeting, ketika lu lagi di town hall, ketika lu lagi ada tawaran, misalnya bos lu ngomong gini, siapa di sini yang mau besok gantiin saya untuk bicara? Kalau lu punya 10 anak buah, 9/3 anak buah lu pasti gak ada yang mau maju. Gue ulang ya, kalau lu punya 10 anak buah, 9/3 anak buah lu gak akan pernah ada yang mau maju. Untuk nanti yang mau tanya-tanya soal public speaking, gue akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lu di saat seluruh sesi live streaming gue selesai. Jadi gue akan lanjut lagi nih. Yang paling seru lagi adalah orang suka melupakan bahwa public speaking itu adalah jam terbang yang bisa dipelajari. Gue ulang ya. Public speaking itu adalah jam terbang yang bisa dipelajari. Jadi nggak ada mitosnya yang mengatakan orang public speaking itu bisa bicara gara-gara dia bawaan lahir. Kagak ada. Gue ulang ya. Kagak ada. Kagak ada mitos yang mengatakan dia kan ekstrovert, jadi jago bicaranya. Kagak. Dia kan anak sales, jadi jago bicaranya. Kagak. Gue udah ngajar di ratusan perusahaan, di ribuan orang, sehingga gue bisa tarik satu benang merah bahwa lu hanya perlu dipertemukan oleh seorang mentor yang bisa dan paham cara ngajarin lo. Salah satunya yang memang lagi hits banget, ngajar di mana-mana adalah Bicara Itu Mudah. Brand ini suka gak suka udah 6 tahun. Siji loro telu papat limo 6. Ada di berantara Indonesia. Brand ini suka gak suka sudah memberi impact yang serius bagi perbaikan public speaking para profesional. Bukan hanya profesional loh. Kalau fasilitatornya lagi pengen, dia pasti buat kelas-kelas untuk remaja. Umur 15, 19 tahun kita buatin. Namun memang gak sering. Jadi ketika lu lihat ada pengumumannya, Bicara Itu Mudah membuat kelas remaja. Kalau lu adalah
punya anak. Kalau teman-teman adalah di kategori 5-19 tahun, 15 ya sampai 19 tahun, silahkan daftar buruan. Oleh karena seluruh fakta dan hambatan orang bicara di depan umum, memang benar teori-teori dan para praktisi mengatakan orang lebih baik nyemplung ke got daripada ngomong. Siapa yang relate tulis di kolom komentar. Siapa di antara sini yang relate kalau lu disuruh ngomong, lu mendingan nyelam ke dasar samudra dan munculnya entar lagi ketika eventnya udah selesai. Atau siapa di sini yang kalau misalnya ada pembicaranya ngomong begini. Teman-teman, para hadirin, siapa di sini yang mau memberikan pendapatnya? Siapa di sini yang relate kalau udah keadaan seperti itu, lu pasti akan nunduk, lu pasti akan lihat kiri kanan, lu pasti akan belagak, lu sibuk, lu pasti akan ribet dan lu kusut sendiri. Siapa di sini yang kalau ada kesempatan untuk bicara selalu minta afirmasi kepada orang lain? Sekarang gue mau sharing sama lu semua beberapa tips sederhana yang bisa lu pakai walaupun nggak 100% bisa di-applicable unless lu belajar beneran adalah Pertama tuh nomor siji, Wahid. Jangan pernah ada toxic di kepala lu. Toxic tuh apa sih Mas Ikrar, Pak Ikrar, Kak Ikrar? Toxic tuh apa sih? Sebelum gue bicara soal toxic, gue mau kasih kabar berita dulu bahwa di tanggal 17 Agustus 2025, fasilitator yang hits bicara itu mudah akan menyentuh 50 tahun. Yeay, 50 tahun dengan sehat. Tetap mengajar seluruh Indonesia dan brand kesayangan teman-teman ini sudah menginjak di 6 tahun. Yeay, 6 tahun. Jadi pertama kali, lu gak boleh toxic. Toxic itu apa ya Mas Ikrar? Toxic itu adalah kita sering banget ngatain diri sendiri. Coba Mas Ikrar lebih detail lagi, apa sih yang dimaksudkan ngatain diri sendiri? Apa bedanya kalau gue pakai kacamata dengan enggak gue pakai kacamata? Bedanya apa? Gue terlihat sangat lucu dengan tidak memakai kacamata atau biasa-biasa aja? Sekarang gue gak mau pakai kacamata agar gak mantul cahaya dari depan. Karena gue lagi gak pakai lighting hari ini. Gue sharing. Apa sih Mas Ikrar toxic itu kenapa gak boleh? Toxic memicu 99% otak manusia untuk ngunci lo, untuk lo bisa tampil sempurna, paling tidak 99% tanpa ketakutan, tanpa nervous, tanpa blank spot, tanpa ribet, tanpa kompleks dan kusut. Jadi maksudnya gimana Mas Ikrar? Toxic nomor 1 yang sering banget gue lihat dari seluruh murid-murid gue atau orang di luar sana yang karirnya mandek, yang gak pernah sampai on top position level, yang karirnya di pelaksana bertahun-tahun, yang karirnya mentok sebagai orang suruhan, gak pernah dia ngerasain di posisi dia nyuruh orang, yang ribet banget adalah karena dia selalu mentoksik pikirannya. Apalagi Mas Ikrar, contoh realnya, yang lu merasa relate, lu tulis di kolom komentar. Kalau lu mau nanya ntar setelah sesinya gue buka. Apalagi Mas Ikrar contohnya? Pernah gak lu ngeliat dan ngerasain atau diri lu sendiri ngalamin ketika bener-bener lu pengen ngomong nih, lu pengen bersuara nih. Tahu-tahu ada suara di kepala lu yang mengatakan, udah gak usah, lu ntar dibilangin orang gigs lu ntar dibilangin orang, ya elah gitu aja nanya sih. Lu, ya elah lu blow on banget gitu aja nanya, lu gak bisa mikir, lu aduh. Pernah gak lu begitu? Itu tuh toxic man. Jadi lu mengatakan kepada diri lu sendiri untuk sesuatu yang harusnya bisa lu lepas dengan mudah. Apalagi sih Mas Ikrar toxic yang sering banget beredar di kepala. Yang lu sadar dan gak sadar, yes gue melakukannya. Contoh nih, selama lu hidup nih, misalnya ada yang udah hidup 28 tahun, 20 tahun, 35 tahun, atau yang lagi di kantor nih gak sengaja lihat gue live streaming dengerin semoga gue dapat hari ini uang GoPay dari Mas Ikrar karena dia mengucapkan filler. Lu berdoa ya, kalau selama gue live streaming, lu dengerin gue sekali aja keluar fillernya, lu boleh tulis di kolom komentar lu mau gue kasih GoPay berapa.
Lu tulis sekarang nih. Dan kita janjian. Jadi teman-teman, masih ingat nggak mitos-mitos zaman dulu yang selalu dihujamkan kepada kita para pelajar, yaitu satu, sedikit bicara banyak bekerja. Oh my God. Setelah gue sadar dan gue belajar ilmu public speaking dengan dalam sedalam-dalamnya, ternyata mitos sedikit bicara banyak bekerja itu membunuh banyak banget orang Indonesia untuk bisa public speaking. Kok bisa gitu? Masih kira korelasinya? Lu bisa bayangin ya, orang mau ngomong, orang pengen menyampaikan idenya, orang pengen sharing, orang pengen nanya. Tahu-tahu dia dihantui oleh bully. Kalau gue banyak ngomong, gue dianggap gak bisa kerja. Mari kita ngopi dulu. Jadi lu mulai hari ini suka atau nggak suka, sadar atau nggak sadar, Anda semua pasti sepapahaman dengan saya bahwa mitos sedikit bicara itu memang benar-benar menjadi bullying terbesar orang Indonesia untuk bisa public speaking. Kalau yang setuju dan relate, lu bisa tulis. Kalau yang nggak setuju, lu bisa komen. Terus apalagi masih kira mitos-mitos yang beredar selama ini di masyarakat. Kenapa sih banyak orang Indonesia tuh kalau bicara, gue nggak ngomong pejabat ya, gue nggak ngomong ya, lu aja yang ngomong. Gue ngomong pemerintahan enggak juga, lu aja yang ngomong. Gue ngomong orang profesional. Kenapa sih susah banget untuk menyampaikan ide-idenya? Padahal mereka itu lulusan universitas terbaik di Indonesia ataupun di luar negeri. Nomor 2 yang sering banget mereka percayai adalah tong kosong nyaring bunyinya. Lu tahu bahaya banget bro, mempercayai mitos tong kosong nyaring bunyinya. Bahaya. Yang tadinya lu mau menyatakan pendapat lu, yang tadinya lu pengen sharing ide lu, yang tadinya lu pengen bicara, lu pengen speak up, terus lu inget tahyul itu, terus lu berhenti, lu mendingan gak mau disebut tong kosong, lu mendingan diem cari aman. Terus yang ketiga nih, toxic yang paling kalau gue lagi ngajar di seluruh Indonesia, gue selalu bilang sama semua orang, lu kalau dengerin toxic yang ketiga ini, tolong lu teriak keras-keras bahwa itu adalah bullying terparah dalam sejarah Indonesia, yaitu diam itu emas. Gue tiap kali mendengar pepatah diam itu emas ya, dulu gue gak ngerti, dulu gue gak paham, dulu gue kirain diam itu emas itu bagus men. Ternyata semakin kesini gue mempelajari ilmu public speaking, semakin kesini gue mendalami ilmu komunikasi, my goodness, itu adalah pembunuh mental nomor 1 untuk orang Indonesia. Karena sering dikatakan mendingan lu diam aja deh, diam itu emas adalah enggak banget. Apalagi masih kira contoh nyata toxic yang memang relevan dan relate, akhirnya orang Indonesia gak bisa ngomong. Menurut lo apa? Gimana rasanya perbedaan gue pakai kacamata dengan gak pakai kacamata? Kacamata deh. Menurut lo apa perbedaan terbesarnya? Menurut lo apa yang relate, yang lu sering alamin, kalau lu pernah dan tahu orang ngomong itu sulit, sesulit-sulitnya sulit. Nih gue kasih tahu. Yang paling banget akhirnya orang gak bisa ngomong adalah orang suka menghina dirinya sendiri. Menghina Mas Ikrar. Contohnya apa tuh Mas Ikrar? Contoh relate menghina itu apa? Lu pernah gak sih dengar orang mau ngomong, belum ngomong, terus dia udah ngomong gini, kayaknya gue bakalan jelek deh ngomongnya, kayaknya gue bakalan gak bagus deh, kayaknya gue bakalan blank deh, kayaknya gue bakalan gak ada yang suka deh, kayaknya gue bakalan kusut deh, kayaknya gue bakalan gak menarik deh, kayaknya gue bakalan ditinggalin audiens deh, kayaknya gue bakalan. Itu membuat gue akhirnya terus bergerak untuk ngajarin orang Indonesia biar lu gak percaya lagi dengan yang namanya toxic. Karena toxic itu memang sedemikian parahnya untuk membunuh
bagaimana orang Indonesia punya rasa percaya diri yang tinggi ketika dia bicara. Sebelum gue panjang lebar nih, gue boleh tahu dong, lu semua yang lagi pada nonton, ini lagi pada di kantor kah, di kampus kah, di mobil kah, di kafe kah, mager kah, atau lu lagi bisnis saham lu di meja, atau lu gimana. Nanti lu kalau mau tanya, di akhir sesi gue akan kasih lu sesi tanya jawab. Tips gue yang kedua adalah, kenapa orang Indonesia susah banget untuk bicara? Selain toksik, orang kita nggak percaya kalau yang namanya mau public speaking, lu harus banyak belajar bicara. Ini yang membuat gue heran, orang nggak percaya ini. Orang tuh suka percaya tahyul yang dua hal. Jadi kalau tadi toksik gue kasih tahu mitos-mitosnya, sekarang gue mau kasih tahu lo tahyul yang dua hal. Kenapa orang nggak percaya kalau mau bisa public speaking itu harus banyak ngomong. Tahyul yang pertama nih gue kasih tahu lagi sama lo semua. Orang tuh suka banget percaya bahwa lo akan bisa public speaking ketika lo rajin membaca. My goodness, itu nggak banget. Gue nggak tahu siapa yang menciptakan statement seperti itu. Nggak ada scientific ilmiah yang mengatakan kalau lu hanya membaca doang terus lu bisa public speaking dengan lancar. Nggak ada, bray. Nggak ada. Gue belum pernah lihat ada orang yang public speakingnya perfect karena dia rajin membaca. Tapi gue sering banget lihat orang yang perfect public speakingnya karena dia sering ngomong. Sering ngomong. Terus yang kedua, apalagi mitosnya masih kerar. Yang sering banget di dunia, khususnya profesional Indonesia, kenapa mereka jadi nggak bisa bicara. Mitos yang kedua yang sering banget gue denger adalah, kalau lo jago menulis, lo akan jago bicara. Kagak, men. Kagak. Jago menulis tidak 11-12 membuat lo bisa public speaking. Jago menulis enggak langsung serta-merta membuat lo jago bicara. Karena nulis dan ngomong itu beda, bray, kastanya. B to the da, beda. Tahu lo beda ya? Saking bedanya, gue harus mengatakan bahwa di saat lo ngomong sama di saat lo nulis itu beda, men. Beda impactnya, beda dampaknya, dan beda pengaruhnya. Untuk yang belum berilmu, gue sharing apa latar belakang gue memberikan statement ini, biar lu paham. Albert Mahreben dari UCLA sudah ngasih tahu dalam setiap dia sharing, menulis itu keberhasilannya hanya 7%. Itulah makanya orang tuh kalau mau bisa tuh ilmunya memang harus banyak dulu ya. Makanya karena menurut gue ilmu gue tuh lebih banyak dari orang kebanyakan, makanya gue berbagi. Jadi menulis itu impact keberhasilannya orang mengerti pesan lo hanya 7%. Berarti kesalahannya 93% dong masih kelar. Iya, kesalahannya 93% bener. Udah tahu kesalahannya 93%. Ya elah, lu pada masih doyan banget DM. Masih doyan banget teks. Masih doyan banget. Gue bingung deh. Gue gak tahu kenapa lu masih doyan nulis. Terus yang kedua nih, lalu ada ilmu namanya ngomong, nelpon, voice note. Nelpon itu ilmunya mengatakan dampak keberhasilannya 38%. Jadi lebih tinggi dong masih keras daripada nulis. Iya. Kalau lu udah tahu lebih tinggi, kenapa lu nggak asah cara lu ngomong, kan begitu? Cara lu bicara di telepon, cara lu kasih voice note. Baru si Albert ini, Profesor Albert mengatakan, body language lo ketika lo ketemu sama orang itu pengaruhnya 55%. Makanya berilmu deh. Jadi ente semua paham kenapa ilmu komunikasi itu luas banget.
Dan seluruh akar permasalahan orang yang tadinya bisa ngonten, bisa mempengaruhi orang, bisa membuat orang jatuh cinta, bisa membuat orang luluh lantak, bisa membuat orang terhipnotis, itu memang dari akar bisa bicara. Jadi lu jangan julid kalau lihat ada orang jago bicara, jago ngomong. Dia bisa memimpin, dia bisa membuat kelas yang dihadiri banyak orang, dia bisa sharing disaksikan begitu banyak orang, dia bisa membuat banyak orang jatuh cinta, dia bisa membuat banyak orang terlena. Lu jangan sirik, bray. Karena memang itu adalah pisau bermata dua. Bagi gua mendingan orang-orang bisa public speaking, terus ada impact memang negatif yang orang bisa menghindari atau nggak bisa menghindari, daripada dia nggak ngembangin ilmu public speakingnya. Nggak ada tuh leader-leader di dunia ini, ya. Leader di dunia ini nggak ada tuh yang nggak pernah mempercaya bahwa public speaking adalah kuncian buat orang mimpin orang. Nggak ada. Lu boleh tanya dari ujung abad sampai sekarang bahwa public speaking dan komunikasi adalah kuncian lu untuk bisa memimpin orang. Jadi pertanyaan gue sih sederhana. Kalau lu udah tahu fakta-fakta di atas, gimana? Lu masih nggak pengen bisa? Masih jago ngetik dan tulisan doang? Kasian. Makanya kalau lu nggak punya skill dari ilmu komunikasi, jangan salahkan siapa-siapa kalau lu nggak punya followers, kalau lu nggak punya siapa-siapa, lu nggak berimpact, lu nggak banget bisa menyatakan pendapat lu dengan mudah, lu nggak bisa banget untuk memberikan ide-ide lu kepada orang lain, lu nggak bisa narasi, lu jangan salahin siapa-siapa. Pertama, lu ngaca, salahin diri lu. Terus yang kedua, langsung action plan-nya lu mau ngapain, kan begitu. Makanya gue selalu adalah orang yang paling konsisten dalam setiap postingan gue. Yuk belajarlah ilmu bicara. Karena ilmu bicara itu bisa nganterin lo kemana aja yang lo suka. Dan yang paling seru, ilmu bicara bisa membuat lo berbeda dari kebanyakan orang. Jadi gimana? Masih juga yakin dengan tulisan tangan lo? Silahkan tertinggal di belakang, dan kalau mau maju ke depan, lu mesti tahu di mana hubungin bicara, itu mudah. Sekarang lu kalau mau nanya-nanya, dan gue mau kasih tahu sama lu semua, Bali gue akan hadir tanggal 1 sampai 6 Oktober di Bali. Yes, Bali. Kalimantan gue akan hadir tanggal 2 sampai 6 September Kalimantan. Dan Semarang gue akan hadir di pertengahan Oktober. Selebihnya di Jakarta. Jadi teman-teman, gue mau kasih tau sama lo semua bahwa kalau orang bisa public speaking, lu bisa ngapa-ngapain aja di semua tempat. Oke? Kalau mau nanya, lu nanya sekarang. Kalimantan di mana? Di Balikpapan, bro. Gue akan ngisi di United Tractor. Jadi gue akan ada di Balikpapan, dan gue rencananya gue mau nengok-nengok IKN. Kayak apa sih IKN sekarang? Gue pengen nengok-nengok aja, mumpung ada yang ngeberangkatin, ya nggak? Terus rencananya gue akan main golf juga di sana, ketemu beberapa teman-teman lama. Jadi kalau lu pada di Kalimantan, lu ada di Bali, lu ada di Semarang, silahkan lu sapa-sapa gue. Gue akan keseru-seruannya untuk selalu bisa hadir di seluruh Indonesia. Dan ingat, bicara itu mudah. Itu nggak ada yang ngebiayain kecuali diri sendiri. Kita nggak dapat fasilitas dari negara. Kita adalah brand yang berdiri di atas kaki sendiri dan bangganya bukan main. Nggak ada kucuran dana sepeser pun dari negara untuk membuat brand ini hadir. Namun brand bicara itu mudah adalah brand buat Indonesia. Oke, gue akan kesana ntar di hari weekend. Dan beberapa teman-teman juga udah nungguin di sana untuk gue bisa sharing. Jadi teman-teman, di ujung gue sharing hari ini, seperti biasa, kalau mental lo masih mental bukan mental kecoa, maka lo akan ribet urusan live streaming. Makanya salah satu pentingnya mengasah mental adalah yuk live streaming. Agar lo bisa tahu di sana dan lo bisa ngasah mental lo. Dan lu bisa paham bahwa ilmu bicara memang benar-benar membuat orang berbeda. Dari tadi gue gak ada fillernya. Dan gue yakin lu udah pada pengen banget dapetin duit dari gue.
tahan dulu keinginan lo. Kita akan ketemu lagi di live streaming berikutnya. Salam dari Bicara. Itu mudah, yang susah manusianya. Ciao.